Hai semua, perkenalkan nama saya Titi Nursani Rumatea, peserta Latsar CPNS Gelombang 2 Angkatan 17 tahun 2025 dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan refleksi saya dalam bentuk learning journal dari pembelajaran agenda kedua, yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sebagai ASN, saya sadar bahwa tugas saya bukan hanya bekerja dan menjalankan tugas administratif, melainkan kita harus bisa menjadi ASN yang profesional dan berintegritas dengan menerapkan 7 nilai tersebut sebagai fondasi kita. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf Rida sebagai pengajar kami di kelompok 4. Beliau merupakan seseorang yang asik sehingga pembelajaran kami pun terasa menyenangkan. Seperti contohnya sebelum memulai pembelajaran selalu ada senam dan salah satunya adalah senam HP. Selain itu, penyampaian materi beliau juga mudah dimengerti dan dipahami, sehingga ketika beliau memberi tugas, kami mengerti untuk mengerjakannya. Sebelum memulai pembelajaran, beliau selalu refleksi terkait pembelajaran yang sudah kami lakukan sebelumnya, yang tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan berpikir dan analisis kami terhadap pembelajaran yang sudah kami lalui. Sebelum menutup pembelajaran, beliau juga selalu memberikan kata-kata atau istilah lain, word of the day. Oke, kita lanjut ke materi. Yang pertama adalah metode pembelajaran sinkronus, di mana beliau menyampaikan materi dengan melalui Zoom meeting. Beliau menyampaikan 7 nilai-nilai berakhlak. Yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Kata kunci yang bisa kita ambil di sini adalah kualitas kepuasan, di mana sebagai seorang ASN saya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan pengguna layanan. Dan kita juga di sini harus bisa memahami apa kebutuhan mereka. Yang kedua ada akuntabel. Dalam mengerjakan tugas, kita harus mampu bertanggung jawab dan jujur terhadap hasil tugas yang sudah kita kerjakan. Dari situlah kita bisa dikatakan sebagai ASN yang berintegritas. Oke, yang ketiga ada kompeten. Kita harus menuntut diri kita sendiri untuk mau terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri agar kita ahli di bidang kita masing-masing. Yang keempat, ada harmonis. Sikap saling tolong-menolong, peduli, dan tidak membeda-bedakan adalah nilai harmonis. Saling menghargai adalah kunci agar nilai harmonis yang ada pada diri kita. Yang kelima, ada nilai loyal. Contoh yang bisa saya ambil adalah dengan tidak menjelek-jelekan instansi kita sendiri ketika berada di luar lingkungan kantor. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Kita harus mampu menjaga nama baik instansi maupun nama baik sesama ASN loh. Yang keenam ada adaptif. Dengan berkembangnya era digital saat ini, kita harus mampu dan proaktif dalam menghadapi perubahan zaman saat ini dengan cara terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketujuh ada kolaboratif. Yang pastinya dimanapun kita bekerja, kita harus mampu berkolaboratif ya teman-teman. Dengan membangun kerjasama yang sinergis, kita dapat mencapai tujuan bersama yang baik dan maksimal. Selanjutnya kita ke metode pembelajaran asinkronus. Asinkronus ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara mandiri maupun kelompok. Di sini pengajar memberikan tugas kepada peserta untuk dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pengajar. Terdapat beberapa tugas yang sudah kami kerjakan. Untuk di hari pertama itu ada berakhlakologi di satuan kerja dengan mengamati atasan atau rekan kerja yang bisa dijadikan role model penerapan berakhlak. Yang kedua itu ada benchmark berakhlak dengan membandingkan dua instansi dan memilih instansi mana yang lebih menerapkan nilai berakhlak tersebut. Dan yang ketiga ada breaking the limitation.
dengan mengidentifikasi potensi dan hambatan dalam menerapkan nilai berakhlak tersebut dan disertai dengan infografis dan juga river of life. Untuk selanjutnya di hari kedua ada kamus aktualisasi yang berisi kata kunci dan frasa kunci. Untuk yang kedua ada The Future of My Berakhlak Journey, di mana setiap peserta membuat video tugas sehari-hari sebagai seorang ASN dalam menerapkan ke-7 nilai berakhlak tersebut. Untuk yang ketiga ada kampanye nilai dasar berakhlak, yang merupakan tugas kelompok yang membuat video role play kolaboratif yang membangun budaya berakhlak. Dan yang keempat adalah learning journal yang saat ini saya lakukan. Oke, baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Harapannya dengan menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak tersebut, saya dapat menjadi ASN yang berkualitas, berintegritas, dan profesionalitas. Sampai ketemu lagi dan bye-bye.